Selamat pagi semuanya, bagi anak didik kami kelas 4A. Tetap semangat ya, jaga kesehatan. Nah, kembali kita belajar tematik dengan Ibu Silaban, yaitu indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman pembelajaran 6. Nah, di dalam pembelajaran 6 ini ada 2 pelajaran yang kita pelajari, yaitu mengenai PPKN dan bahasa Indonesia. Di sini, di dalam pembelajaran 6 ini, Ibu menuliskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran bisa dibaca di rumah agar menyingkat waktu. Nah, sudah kita belajar selama ini mengenai tentang keberagaman. Apakah kamu pernah bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda? Sikap apa yang perlu kamu tunjukkan ketika bekerja sama? Ayo kita mengamati gambar dan baca teks dalam hati. Nah, Ibu membacakannya ya. Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda pula. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Beni beragama Kristen. Nah, mari kita perhatikan lagi. Paragraf kedua. Sekalian diperhatikan gambarnya ya, Nak. Perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. Paragraf ketiga. Sambil diamati gambarnya ya, Nak, diperhatikan gambarnya. Pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang lalu, Udin, Edo, dan Beni mewakili kelasnya dalam perlombaan Bakia Beregu. Sebelum berlomba, mereka bersama-sama mendiskusikan dan merancang strategi agar mereka dapat meraih prestasi dalam lomba tersebut. Mereka pun secara bersama-sama menunjukkan usaha terbaik ketika lomba berlangsung. Alhasil, tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Nah, kita tadi sudah membaca bacaan itu dan memperhatikan atau mengamati gambar ketiga tadi, yaitu gambar pada paragraf pertama, gambar pada paragraf kedua, gambar pada paragraf ketiga. Ayo sekarang kita menjawab pertanyaan. Bagaimana pendapatmu tentang persahabatan si Udin, si Edo, dan si Beni tadi? Ayo. Iya, nah, Udin, Edo, dan Beni tetap bersahabat walaupun mereka berbeda keyakinan dan budayanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbedaan latar belakang bukan halangan untuk bekerja sama.
Pertanyaan kedua, apakah kamu pernah mempunyai pengalaman bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda agama? Ayo, jika pernah, ceritakan secara tertulis. Dan jika belum pernah, tuliskan sikapmu jika suatu hari mempunyai kesempatan bekerja sama dengan teman yang berbeda agama. Nah, misalkan kamu pernah, tuliskan pernah. Apa alasanmu? Karena dalam satu sekolah, latar belakang agama dan budaya kami berbeda-beda. Menurut saya, sebaiknya dijadikan sebagai kekayaan dan bukan sebagai penghalang. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat kamu pelajari dari cerita di atas tadi? Yaitu cerita paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga tadi. Perbedaan latar belakang baik budaya maupun agama bukan merupakan penghalang untuk bekerja sama. Justru dengan latar belakang yang berbeda, kami menjadi semakin lengkap dan saling melengkapi. Nah, sekarang ayo menulis. Kamu masih ingat tentang cerita, yaitu perbedaan bukanlah penghalang? Apa hal penting yang kamu ketahui dari cerita tersebut? Ayo, bisa diskusikan dengan teman secara berpasangan. Tetapi karena ini kita belajar daring di rumah, bisa didiskusikan bila ada abangnya, kakaknya, dan bila belum ada kakaknya atau abangnya, dengan orang tua bisa didiskusikan di rumah. Setelah kamu diskusikan, buatlah ringkasan tentang cerita tersebut. Nah, apa yang perlu kamu buat sebelum meringkas? Sebelum membuat ringkasan, pertama, perhatikan langkah-langkah membuat ringkasan berikut. Nah, di sini ada ibu tuliskan cara membuat ringkasan. Pertama, membaca naskah asli. Di dalam membaca naskah asli ini, kita harus membacanya sekali atau 2 kali. Kalau perlu, berulang kali hingga kamu paham atau mengerti apa isi cerita itu. Mengetahui kesan umum atau inti dari tulisan itu. Baru mengetahui maksud dan sudut pandang penulis naskah asli. Baru cara kedua, mencatat gagasan utamanya. Nah, membaca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokok. Menggunakan gagasan pokok yang digunakan untuk menyusun ringkasan. Ketiga, gunakan kalimat baru.
Di dalam menggunakan kalimat baru ini, perhatikan menggunakan kesan umum atau inti untuk membuat ringkasan. Menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli. Menggunakan kalimat baru dalam ringkasan. Menggambarkan tulisan asli dalam kalimat baru. Keempat, ketentuan tambahan. Menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal. Meringkas kalimat menjadi prasa, prasa menjadi kata. Nah, baca kembali cerita perbedaan bukanlah penghalang. Kemudian buatlah ringkasan pada bagian berikut. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut Hari Kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Pagi-pagi hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir. Hanya Edo dan Marta yang belum terlihat. Edo dan Marta sudah meminta izin pada teman-temannya untuk hadir terlambat. Mereka harus pergi ke sekolah Minggu di gereja untuk melakukan ibadah pagi. Udin dan teman-teman lainnya tidak keberatan. Sebelum ke sekolah, Udin dan Siti mampir ke rumah Edo, lalu ke rumah Marta untuk mengambil bahan dan hiasan kelas yang telah disiapkan. Udin dan teman-teman memahami bahwa hari Minggu pagi merupakan waktu ibadah bagi Edo dan Marta yang beragama Katolik. Perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerja sama mereka. Siang hari sekolah semakin ramai. Kelas-kelas sudah terlihat indah dan semarak dengan hiasan merah putih buatan siswa sekelas. Begitu pun kelas Udin. Edo dan Marta juga sudah terlihat di antara mereka. Selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah. Senang sekali Udin dan teman-teman berbagi tugas. Ada yang menggunting kertas, ada yang naik ke atas meja untuk menggantung lampion kertas, ada juga yang menghias pintu dengan pita kertas merah putih. Lah tidak terasa, ketika tiba waktu sholat zuhur, Udin, Siti, serta teman-teman lain yang beragama Islam menjalankan ibadahnya. Edo, Marta, Dayu, serta beberapa teman lain yang tidak menjalankan ibadahnya sholat melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Menjelang sore,
pekerjaan sudah selesai. Kelas Udin sudah terlihat semarak. Walaupun berbeda-beda, bekerja sama selalu menyenangkan. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Nah, untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf pertama, kedua, dan ketiga, ayo coba kita lihat apa gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Baca kembali cerita perbedaan bukanlah penghalang. Kemudian buatlah ringkasan pada bagan berikut. Ayo kita lihat. Tadi sudah kita baca, ya kan? Nah, lihat kembali paragraf pertama. Pada paragraf pertama, mana sebagai gagasan pokoknya? Iya, menghias kelas tanggung jawab bersama. Sedangkan gagasan pendukungnya, ayo. Iya, hari Minggu sekolah ramai. Siswa menghias kelas, lomba menyambut kemerdekaan. Pembagian tugas membuat hiasan. Baru paragraf kedua, gagasan pokok paragraf kedua. Ayo kita lihat. Coba dibaca ya. Paragraf kedua. Ayo sama-sama kita menentukan gagasan pokok paragraf kedua. Iya, siswa semua hadir. Sedangkan gagasan pendukungnya, ayo baca gagasan pendukungnya. Pertama, Edo dan Marta terlambat. Iya. Kedua, mereka ibadah dahulu di gereja. Iya. Ada lagi? Iya. Ketiga, mengambil bahan hiasan di rumah Marta. Paragraf ketiga, gagasan pokoknya. Ayo baca gagasan. Ayo, apa gagasan pokok paragraf ketiga? Iya, perbedaan tidak menjadi penghalang kerjasama. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah, ayo, iya, pembagian tugas masing-masing dalam menghias kelas. Teman-teman yang beragama Islam menjalankan ibadah zuhur. Edo dan Dayu Marta tidak menjalankan sholat, tetap melaksanakan pekerjaan. Baca, lihat di situ, perhatikan ya. Nah, ayo ringkasannya. Perhatikan ringkasan itu agar kamu dapat atau bisa nanti membuat ringkasan suatu bacaan. Ringkasan tadi, lihat ringkasannya tadi. Iya, bisa dibaca dalam hati. Mari Ibu bacakan ringkasannya ya. Menghias kelas dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan merupakan tanggung jawab bersama, seperti yang ditunjukkan oleh Edo, Udin, dan Marta. Pada hari Minggu, sekolah ramai oleh siswa yang sedang menghias kelas. Mereka berbagi tugas. Siswa semua hadir pada pagi hari. Edo dan Marta terlambat karena harus ke gereja pada hari Minggu. Teman yang lain tidak keberatan. Udin dan Siti pun mengambil bahan hiasan yang telah disiapkan. Mereka tidak keberatan. Edo dan Marta minta izin karena hari Minggu
merupakan waktu beribadah bagi umat Kristen. Nah, itulah merupakan ringkasan bacaan dari ketiga paragraf tadi, yaitu paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Demikianlah cara membuat ringkasan dan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks bacaan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat pembelajaran yang Ibu berikan. Nah, tugas pembelajaran tematik yaitu tema 1, subtema 2, pembelajaran 6, Senin 2 Agustus 2021. Kerjakan buku tematik 4A, halaman 74 sampai 76, nomor 1 sampai 20. Tulis dengan rapi di buku tulismu. Nah, itu sudah termasuk dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 untuk subtema 2. Karena hari Selasa kita sudah masuk pembelajaran subtema 3. Ayo dikerjakan dengan baik, usahakan benar semua dan dibaca bukunya dengan baik-baik. Ayo selamat bekerja, tetap jaga kesehatan. Bye-bye.